Tolib. Ada nggak fatwa fatwa dari Sudais yang mengkafirkan umat Islam lainnya? Itu kan gembongnya Apa Wahabi nih? itu kalau kalau Emang dibilang. Wahabi, emang Wahabi hanya Syekh Sudes, Bang. Apa sayang? Nah, Hmm? makanya Hai. makanya kan Emang nggak bisa emang Wahabi hanya dibilang. Makanya gini, emang- gini bang, gini bang. oke. Ketika Si Abang ketika sekarang saya kita tunjukkan. bilang, bang, gini bang. Ketika Hmm. kita bilang jenengan si Polan itu Syiah, maka dia itu bisa 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 dibuktikan ke Syiahnya karena memang dia mengakuin dia itu Syiah. Ketika seseorang dikatakan Wahabi, itu hanya orang yang menuduh itu yang tahu kalau itu Wahabi. Sementara Siapa bilang Ustaz Ja'far Umar Tolib mengakui sebagai Wahabi? yang dituduh itu dia Ja'far Umar Thalib itu bukan bukan bagian dari Terus Syekh Salafi. bin Bas mengatakan bahwa Wahabi itu laqabun syarifun. Saya bisa menunjukkan fatwa beliau. Sedangkan sedangkan kalau kalau memang Wahabi itu mengkafirkan sesama umat Islam, Hmm. eh, Muhammad Rizik Syihab atau Habib Habib Rizik yang kemarin sempat bermasalah di Indonesia, lari ke sana ya aman dia, nggak Loh, ada dia aman Bang. Di dikafirkan. sana kerajaannya bukan Wahabi ya Bang? Makanya makanya Rajanya ketika bukan Wahabi Bang, rajanya. enggak, makanya ketika sekarang kalau kalau kita lihat Begini, ceramah-ceramahnya Habib Habib Rizik Syihab itu ya memang mengarahkan kepada tahlilan itu terus begini. Saya berikutnya pernah dengar. lagi Bang, ya. Berikutnya lagi, orang datang berhaji ke sana, orang tinggal di sana, Mare, itu mare. menguntungkan Saudi Bang. Gimana? Menguntungkan Saudi, membawa devisa, devisa Indonesia ke Saudi. Bahkan Saudi berusaha untuk mendorong, menarik agar orang luar datang ke Saudi. Ya memang Itu iya salah Bang, satu dari misi Saudi. karena memang Jadi itu Saudi tidak bisa Saudi dijadikan itu dengan ukuran. umat Islamnya di sana dipercayai oleh Enggak, Allah untuk saya menjaga tanya. dua kota suci. Enggak, saya tanya ke Abang, ngaji di Salafinya ke seberapa lama dan ke siapa saja? Saya tanya saja dulu. Nggak perlu Kemudian itu membaca Bang. kitabnya Wahabi, apa saja yang sudah Abang baca? Itu aja saya tanya. Bang, nggak perlu Iya, itu tolong ke itu sana, dijawab Bang. dulu. Karena Bang, kalau Abang tahu saya itu kemarin awal-awal naik ke room ini, saya bilang saya simpatisan. Simpatisan itu artinya apa, Bang? Saya itu Enggak, saya tanya saya lebih dulu condong si ke Abang sana. ini, biar Abang ini seberapa dalam ngaji di Wahabi yang menisbat Salafi gitu loh. Itu jadikan indikator. Jadi, Masalahnya ketika Abang katakan ngaji di Wahabi seberapa dalam, maka Abang harus menjelaskan dulu Wahabi itu apa, Bang? Apa yang ya salah sudah, dari kalau Wahabi? itu Mas, kalau itu Bang Abang tanyakan ke anak. Kalau ke orang yang sangat awam boleh. Kalau abang tanyakan ke saya, ya karena abang belum belum sejauh mana saya ikut ngaji di Wahabi, abang kan nggak ketangkep gitu loh bang. Jadi yo, kalau abang tanya itu ini banget gitu loh. Menganggapnya eh, ya maaf lah, menganggapnya saya ini banget gitu loh tentang Wahabi gitu loh. Iya, Makanya saya tanya ke coba abang. Abang jelaskan, Bang. Coba Abang jelaskan nih biar biar 34 orang ini tahu Wahabi itu Heeh. apa. Sudah saya sampaikan dengan jelas Wahabi itu sebuah pemahaman agama yang merujuk kepada Syekh Muhammad, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Isi kitabnya An-Najdi. apa, Bang? Abang jelaskan. Kitabnya diantaranya adalah Ushulus Salasah. Misalnya di kitab ini kesalahannya ini. Kitab ini Fathul kesalahannya. Majid. Oke, saya jelaskan ya. Jadi orang-orang Ya, tahu, Bang. oke. Dan aku pun sebagai simpatisan jadi semakin tahu ternyata Oke, yang bilang Wahabi ya. seperti ini. Nah, kita Mungkin jelaskan mungkin kesalahannya. maaf saya potong ya, maaf saya potong. Mungkin disepakati satu-satu dulu, disepakati dulu apa udah benar bahwa Wahabiyah ini dinisbatkan kepada pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Kalau sudah nanti baru dikasih tahu tentang kesalahan-kesalahannya. Oke, Mungkin. Apakah sudah Jadi, sepakat ini ya antara Bang Azkia dan Bang Jilio bahwa Wahabiyah itu pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab? Apakah sudah disepakati dulu? iya, jadi begini yang terjadi pada Bang Aska ini, Enggak, Bang Wahabi Azka udah sepakat dipelesetkan itu, Bang. kepada Abdul Wahab bin Rustum. Padahal yang lagi dikritik oleh para ulama hari ini adalah
Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi gitu loh. Bukan Abdul Wahab bin Rustum. Kalau mau mengkritik Abdul Wahab bin Rustum, tuh mana kitabnya yang beredar? Kitabnya Abdul Wahab bin Rustum itu. Iya bang, coba abang jelaskan mana yang salah dari kita. Ini Oke. saya bantu Kang Bang Julio ini Sudah saya saya bantu. jelaskan. Tolong dengerin yang lainnya. Tolong Mbak Aska dengerin. Salah satu penyimpangan Wahabi itu selalu berpegang kepada makna dohir, menolak makna takwil, menolak makna selain makna dohir. Itu adalah salah satu penyimpangannya. Kalau saya nyebut makna takwil sering dijadikan bahan perdebatan, tapi salah satu penyimpangannya adalah selalu berpegang kepada makna dohir dan menolak kepada makna selain makna dohir. Sehingga apa? Akibatnya Wahabi mudah sih menuduh syirik dan menuduh bid'ah kepada kelompok lain. Itu yang paling parahnya. Selalu makna cenderung ya kepada makna dohir. Contoh aja ya, menuduh syirik orang yang membaca sholawat nariyah. Ya contoh aja kan gitu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin lazi tanhalu bil nuqat gitu kan. Yang dengan beliau terurai segala ikatan kan begitu kan ya. Itu dibid'ahkan oleh Wahabi, dianggap syirik. Kenapa? Karena makna dohir yang dipegang. Bang, izin bang. Jadi menurut abang, ketika kita hanya mengikuti makna zohir tanpa melakukan kias sana kias ini ataupun mencari takwilnya, menurut abang salah. Menurut abang salah. Loh, kalau hanya makna dohir saja tentu salah bang. Karena apa? Kalimat itu kadang harus dimaknai secara dohir, kadang harus dimaknai bukan makna dohir. Instruksi gini aja Mas Aska. Jadi menurut abang kalau di Quran surat berapa itu? Al Imran ayat 7 itu gimana? Yang dikatakan Apa itu bunyinya? Yang dikatakan gini, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka akan mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Begini. Tunggu dulu bang. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu datang dari sisi Tuhan kami. Jadi maksudnya apa? Wahabi. Oke, saya tanya dulu. Izin bang, tunggu bang. Jadi maksudnya apa? Iya. Orang-orang yang abang tuduh Wahabi itu salah karena memaknai makna zohir misalnya dikatakan. Sekarang saya tanya dulu ke Bang Aska. Misalnya Allah bersemayam di atas aras. Di sholat nariyah Ya, dulu. Tunggu dulu bang. Menurut Misalnya ketika ada ayat yang mengatakan Allah di atas aras, bentar Bang Aska. ketika kita memahaminya Bang Aska, hanya makna zohir, Bang kenapa itu Aska. disalahkan? Bang Aska, bentar dulu. Halo. Mana ya? Gini. Oke. Ini saya minta di sini ada satu yang mau menjadi moderator, biar diskusi ini enak, biar dapat hasilnya gitu. Mungkin Ustadz Jubir Ali bisa menjadi moderator biar teratur gitu. Oke, ya lanjut ya. Nah, jadi gini biar nggak tumpuk-tumpuk Cara ya memaknai ngomongnya ya. sebuah kalam. Gini bang, sebenarnya tanpa dimoderatorin pun aman kalau kita tidak Iya, kalau memotong misalnya pembicaraan gini, orang lain. iya, Masalahnya jadi begini bang, Jadi Bang, dari tadi nggak ada Bang Aska kesimpulan gini. loh. Dari Nah, tadi kalau abang sampean Julio sudah habis berbicara, ngomong, saya dengarkan, iya, tapi nanti ketika sampean saya gini. menjelaskan dipotongin terus gitu. Iya. Iya. Oke, jadi gini. Jadi begini Bang biar Aska, Bang Jubir mau Bang Jubir. kalam ya kalimat itu pertama ya kadang harus dimaknai makna dohir. Bukan berarti menafikan makna dohir sama sekali loh Bang ya. Kadang juga harus dimaknai dengan bukan makna dohir. Bukan makna dohir itu bisa makna kias, ya Iya. bisa takwil. Lalu coba abang jelaskan, Bisa juga maqasid apakah itu syariah. salah? Apakah itu salah ketika dalilnya Kalau ada selalu di makna dohir, Bang kalau Jubir, suaramu itu nggak selalu keluar, makna Bang Jubir. Bang dohir, Jabir ya suaranya salah. kecil bang, suara antum kecil. Oh siap Mas Aska. Kalau itu Gini ya. selalu makna dohir dan makna Jadi, selain dohirnya ditolak, itu salah Bang. Bentar. Ya, Gitu loh. kan di Quran jelas bang dikatakan bang orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan. Sekarang saya tanyakan akan dulu, mencari-cari saya kasih contoh dulu. takwilnya.
nggak jelas Jangan ini melebar ke diskusi. sana dulu. Jangan Bang melebar Julio, Bang ke Julio, Bang Julio. ke Coba ayat serahkan ke mutasabihat. moderator Nanti dulu, Bang nggak usah Julio. dipotong, Bang. Ya, ini kayaknya nggak perlu moderator. Biar dua arah saja antara saya dengan Bang Aska, gitu aja. Iya, tapi Nggak ada jangan faedah, Bang. numpuk-numpuk Dari tadi nggak ada ngomongnya. faedah. Begini, Nah, Bang biar nggak Aska. numpuk-numpuk ngomongnya. Ya, nggak usah melebar dulu, karena nanti kan kita harus. Bang, udah dari tadi melebar, Bang. Abang nggak sadar dua ini. Dari tadi melebar. Loh, Hmm. enggak. Iya, iya. Makanya Mulai jangan dari melebar sama ke ayat moderator kata biar itu teratur lihat. gitu. nggak usah melebar ke ayat mutasabihat dulu. Nanti karena itu harus apa takrif ayat mutasabihat segala macam. Menurut Abang sholawat nariyah itu bagaimana? Ini coba Tolong dijawab dulu, Bang Aska. video ke Mas Aska. Ketika di ayat itu Suaranya kecil ya, Yai Jubir. Wes. siap. Ini Mas Aska Coba ya Mas dari Aska, coba video itu. dijelaskan. Kenapa Gimana jadi lari ke hukumnya? sholawat nariyah? Tadi saya mengatakan Hukumnya bacaan Jangan sholawat lebar nariyah dulu apa bang. dulu? Bang, tadi Dengarkan pembahasan kita Dengar. gini bang. Coba Halo, jelaskan halo, halo. Kan Wahabi. ini masalah makna dohir, Bang. Orang-orang Gini, Wahabi Bang. menganggap Tadi makna begini, Bang. sholawat nariyah karena makna kita urut- dohir yang dipakai. Kita runutkan dulu bang. Tadi saya tanya Wahabi itu apa? Saya tanyakan. Kemudian abang bilang kesalahan Wahabi itu dia hanya memakai makna zohir gitu kan. Lalu saya Salah lagi Abang ini. Saya tadi Wahabi itu sebuah pemahaman yang merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Enggak diplesetin. Iya, salah satu pemahamannya abang bilang hanya memaknain ayat itu dengan makna zohir. Nah, itu Makanya karena coba- si coba Abang gini. tanya apa Makanya saya penyimpangannya jawab. Wahabi. Makanya saya Bang Aska, sanggah. Bang Apa Julio. Makanya penyimpangannya saya sanggah Wahabi? begini bang, apakah salah ketika itu ada dalilnya di Quran Ah, surat Al-Imran Ustadz ayat Aska. 7? gini. Salah, Sekarang gini. Bang. Salahnya Bang dari Julio, mana? Bang Julio, gini, Bang Salahnya Julio. dari mana? Selalu berpegang pada makna dohir salah. Ya itu kan Karena dibilang bang, kadang- orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan akan mencari takwil. Nah, coba gini, kita ngomong by data ya, karena kita kalau nggak pakai data nanti dikira framing. Sekarang saya serahkan kepada Bang Jian Lili dulu untuk menarasikan biar ketemu poinnya. Apa yang disebut Wahabi gitu, biar enak dan di mana kesesatannya. Monggo ya. Bang Askia, menurut antum Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau Abdul Wahab bin Rustum? Kalau menurut saya Abdul Wahab bin Rustum. Oke, ini bisa dicek di situs resminya Syekh bin Bas, bisa ditulis di Google ya, mau kayak bin Bas ataupun binbas.org atau .sa. Beliau bertanya, siapa itu Wahabiyah? Al-jawabu, al-wahabiyatuhum ittiba'u Syekhil Imam Muhammad bin Abdil Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, akidahnya Taimimiyah, wal Hambali dan fikihnya Hambali. Bagaimana menurut antum ini? Apakah ini termasuk orang yang memfitnah Wahabiyah? Karena beliau sendiri mengaku bahwa Wahabiyah itu Jadi pengikutnya abang- Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi abang harus ini bang, harus apa namanya? Kenapa beliau begitu? Itu kan kalau tidak salah ada di apa ya kan? Itu pernah itu dimuat di apa itu kan? Boleh, dibahas. boleh. Gini bang, Yang saya tanyakan di ini kan udah beda perbedaan. Pertama kita bahas, benar nggak penisbatan Wahabiyah ini ke Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau sudah sepakat, nanti kita turun. iya bang. Apa-apa saja Kena- sih yang jadi saya kekeliruannya? ingin menjelaskan kenapa Bin Bas mengatakan begitu. Itu kan ada seorang bertanya, wahai saya sebagai manusia menamakan ulama-ulama di Arab Saudi dengan nama Wahabi, apakah Anda ridho? Lalu dia menjawab, itu adalah nama yang mulia. Wahabi itu nama yang mulia karena itu nama apa? Yang agung. Gitu dijelaskan dia dan bla 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 bla. Bukan artinya dia mengatakan, iya aku Wahabi enggak. Itu kan ditanya, apakah Anda ridho dengan nama tersebut? Iya, Ya, saya nggak apa-apa katanya. saya nggak bilang ridho beliau atau bukan. Yang saya tanyakan, benarkah Wahabiyah itu dinisbatkan kepada pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Rustum? Ini terlepas dari beliau ridho atau kagak. Ya yang menisbatkan kan orang-orang yang di luar Wahabi. Enggak, ini pengakuan beliau sendiri. Wahabiyah Iya, itu. kenapa? Coba abang baca. Abang coba baca ini. Kenapa beliau mengaku seperti itu? Coba dibaca dulu. Kalau memang bukan seperti itu, beliau bahkan bantah. Oh bukan. Ah, Wahabiyah itu. Ustadz Dian gini, Ustadz Dian.
gini, jangan suruh beliau baca, sampean bacakan. Nah, sampean bacakan nanti, kita minta untuk Mas Aska menghadirkan data yang mana yang menunjukkan bahwa Wahabi itu merujuk kepada Muhammad bin Rustum. Kan gitu ya. Biar enak ya. Nggih. Jadi sama-sama dengan data ya. Ya, silakan Kita Bang pengen Gian tahu dulu, gitu, monggo apakah dimulai. Syekh bin Bas di sini keliru dalam menisbatkan ini? Iya. Siap. Monggo. Dimulai sampean dulu. Al-Wahabiyatu hum ittiba'u Syekhi al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Wahabiyah itu mereka adalah ittiba', pengikutnya Syekh Imam Muhammad bin Coba Abdul izin Wahhab. bang, itu kan bang. Jangan Enggak, dipotong Bang, dulu, izin, Bang. Mas Biar Hasan. jelas, biar Bang. biar Itu habis kan dulu, biar kalimat habis paling dulu. atas, Bang. Kalimat paling atas itu kan artinya al-jawab, jawabannya. Berarti kan ada pertanyaan. Coba Bang bacakan pertanyaannya apa, Bang? Nggih. Nah, karena itu kan ada al-jawab, jawabannya. Wahabisme adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bla 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 bla. Coba Diikuti sebelumnya Bang apa? Gian. Oke, Coba oke, diikuti. oke. Oke, siap. Jadi biar nggak separuh-separuh, Bang. Sebentar. Screenshot dulu. Ini saya buka ini enggak, saya buka Google ya sebentar ya. Al-Wahabiyah hum ittiba'u Syekhil Imami Coba, Bang. Muhammad bin Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali Al-Mutawfi Sanata Sinina Wama Oh ya, Abang juga tolong persiapkan nih, mumpung kita cari sama-sama. Abang juga tolong persiapkan bahwa Wahabiyah itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Rustum. Siap. Jadi begini ya. Sambil menunggu Bang Gian Lili mempersiapkan data, silakan Ustadz Aska untuk mempersiapkan data yang nanti akan ditampilkan. Jadi istilahnya Saya tidak ada data, Bang, diskusi. karena memang saya tidak tahu Wahabi itu apa, Bang. Oh, jadi kalau misalkan sampean tidak tahu jangan membantah. Itu baru orang yang tidak tahu. Kalau sampean Masalahnya sudah membantah, kita tidak itu membantah, Bang. menunjukkan Kita minta terus dari dibacakan tadi itu artikel yang apa? lengkap. Dari tadi itu Karena apa? itu dia Kan gitu ya? hanya menunjuk jawabannya. Oke, siap. Makanya Pertanyaannya sampean diam dulu, biar sampean nunggu dari Kang Gian Lili seperti apa, gitu ya. Atau Kang Gian Lili tidak perlu ditampilkan tentang soalannya, terus dibaca saja dari situ nggak apa-apa, terus merujuk ke sini, kan gitu enak ya. Nah, jadi pemirsa ini pun tahu jawabannya apa, pertanyaannya apa. Karena dari jawabannya itu, di situ dia tidak dikatakan, iya saya adalah Wahabi, enggak, bla 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 gitu. Abang, antum ini salah paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya tidak mengatakan Syekh bin Bas mengaku sebagai Wahabi. Saya tidak mengatakan itu. Iya, Bang, saya tahu, Bang. Makanya Jadi apa yang antum bantah ini tidak antum saya tidak membantah sesuatu yang tidak saya minta ucapkan. tunjukkan itu pertanyaannya apa. Nah, ini ada. ini Ya, sudah. pendapat Wahabi itu Itu aliran pertanyaannya. Iya. Ini sudah. Monggo yang lain di-mute dulu biar Kang Gian Lili menjelaskan. Tafadhol. Pak Abata, saya sudah jadikan jenengan moderator, Pak. Bisa nge-mute, Pak. Siap. Terima kasih. Saya Oke, saya tinggal kerja dulu ya. Saya Oh, siap, lumayan siap. capek bahas itu terus. Monggo. Oke, beres. Tafadhol. Nggih. Monggo Kang Gian. Risalatun wasalat ilal barnamaji minal jumhuriyatil iraqiyah. Ba'asaha mustad. Sebuah pesan telah sampai Ya, sebuah pesan telah sampai daripada jumhur, maksudnya dari kalangan orang-orang Irak dari Irak. yang mengirim oleh seorang pendengar yang ada di sana yang Khalid mendengar bin Abdullah bahwa Khalid bin Abdul Hasan, dan yakni saudaranya Khalid, memiliki sejumlah yang memiliki pertanyaan. sejumlah pertanyaan-pertanyaan, di antaranya pertanyaan Sami'atu bil Wahabiyah. Siapakah? Faminhum, aku mendengar tentang kelompok Al-Wahabiyah. Siapakah Siapakah mereka? mereka? Dijawab bahwa Wahabiyah itu pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab.
Jadi yang Terus? salahnya di mana? Lanjut lagi ke bawah bang. Jangan hanya mengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Terus aja sampai bawah jawabannya Enggak, apa? saya tidak membahas tentang perbuatan beliau dulu. Iya Satu-satu dulu, Bang. bang. Makanya dengan Gini, abang Abang setuju membacakan tidak? keseluruhan, kita Abang akan tahu, setuju tidak? kita akan Abang mau tahu potong dari esensi tadi loh. dari narasi tersebut. Kita jangan membaca sepotong-sepotong. Kalau kita Saya hanya enggak- baca, Abang, Enggak. gini Bang. Bang Aska, dibaca Bang, jawabannya saya sampai jelasin. bawah bang. Bang Aska, Jadi kita Bang Aska. Minta tolong. Abang ini nggak ada data, Biar Bang. Bang Lili habiskan dulu. Monggo Bang Gian Lili habiskan dulu nggak apa-apa. Enggak, Nanti Bang. bantahnya enak. Enggak, Saya nanti tidak bantahnya terima enak kalau dia sampean. hanya membacakan sepenggal, baca Iya, sampai bawah. sampai biar bawah biar baca. makanya saya minta Bang Gian Lili biar baca sampai habis. Jangan Iya, dipotong coba dulu. baca sampai Ya, habis. Monggo Bang Gian Lili. Nggih. Tunjukkan tadi bang screenshot Udah kita di sampean mana. diam dulu. Udah sampean diam dulu. Monggo Bang Gian Lili. Sebentar saya tunjukkan. Jadi kalau bacanya full kan kita tahu kenapa Bin Bas mengatakan Wahabi ini begini begitu. Ini udah kelihatan? Nah, Udah. Clear. Ini kalau salah baris minta maaf ya. ya Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, aman. Mutawaffa sanatu siti wa mi'atina wa alfi minal hijrah. Beliau wafat pada tahun 100 sebelum Hijriah, gimana? 126 di Oh ya udah Diria. baca, Abang baca aja, Bang. Ya udah terus aja. Terus Ya bang. udah. Iya, sekali lagi makanya baca. gini Bang Aska, biar jangan nyampuk, biar Oh, Bang iya, Gian iya, Lili habiskan dulu ya. Monggo. Iya. Monggo tafadhol. Wa qabruhu ma'rufun hunak. Kubur beliau ma'ruf, berada di sana. Wa qad qama bi da'wati ila Allah fi nisfis sani minal quruni tsanil asyara, kalau nggak salah barisnya ya. Jadi beliau ini gimana? Iya, lanjut bang. Saya bilang lanjut, saya bilang. Oh, jangan. Oke, jangan dipotong, Bang. Saya nggak tahu untuk ngomong apa. Jadi menurut dalam pandangan Syekh bin Bas bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini qad qama, beliau menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajak orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan kedua daripada kurun Abad ke-12. abad Hijrah. ke-12 di Hmm. Najd. Dar'iyah ini apa arti Dar'iyah? Dari Dire itu macam kota gitu. Oh, di Najd di kota Dar'iyah. Hmm. Wa ma haulaha, dan di sekelilingnya, da'a ila tauhidillah, mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari di atas manusia tentang ta'alluq ya, kesangkut pautan dengan kubur-kuburan, wal amwat dengan orang-orang yang mati, wal asnam dengan patung-patung. Seperti itu. Wa tafdikil kahani wal sebentar. Kok kelihatan lagi? Penyembah pohon, Mm-mm. penyembah batu, terus apa lagi? Ala tariqis salah, di atas Salaf. metode salafus saleh. Ini dalam perspektifnya Syekh bin Bas. Oke. Jadi gini bang. Bentar, apa, ini Bang? jangan dipotong tadi. Oke, Gimana oke. ini, ya Allah. Oke lanjut. Enggak, antum mau motong apa? Enggak, saya bukan mau motong, saya mau mempertegas dulu apa yang abang Oke. baca. Jadi Ya, yang kasih abang baca kesempatan tadi, ya, monggo. yang abang baca tadi, dia mengajak manusia kepada tauhid. Dia- Terus ya. Dia mengecam keterikatan manusia kepada kuburiun, penyembah kubur, Iya, jara-jara betul, kubur betul, yang betul. nyanyi kan, kepada orang mati minta wasilah, kepada berhala, kepada Siap. para peramal dan ahli nujum. Karena memang pada saat itu mungkin masyhur di kota Mekah dan Madinah para penyembah kubur itu bang. Lanjut bang. Berarti saya ambil kesimpulan, Abang setuju bahwa Al-Wahabiyah ini pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajak kepada tauhid menurut pandangannya Syekh bin Bas, ya? Nah, berarti kalau dari penjelasan ini, Wahabi itu adalah orang-orang yang berdakwah mengajak kepada tauhid, Abang meninggalkan bisa penyembah. baca nggak? Itu itiba itu artinya apa, Bang? Itu makanya abang baca sampai atas. Abang baca dulu itiba itu apa? Untuk apa ditulis Syekh bin Bas kalau nggak ada fungsinya? Karena dia ditanya apa itu Iya, Wahabi. kan Ternyata ditanya dia manhum. menjelaskan. Ternyata Abang, dia menjelaskan. yang ditanya itu manhum bukan manfa'alu.
ternyata dia menjelaskan Wahabi itu adalah muter-muter, orang-orang Abang. yang dinisbatkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Abang, kita itu harus insaf, Abang. Allah karena Subhanahu wa dia taala berfirman dalam mengajak Al-Qur'an, manusia bang. Coba Wala coba tajrimannakum Ustaz Dian, syana ana ala ta'dilu. beri beliau waktu untuk menjelaskan. Monggo. Iya, Saya Bang. kasih Jadi kesempatan. Ya. jadi kesimpulannya bang, kenapa Bin Bas mengatakan menjelaskan Wahabi, dia jelas mengatakan gini, Wahabi itu adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya gitu kan. Karena dia mengajak manusia menuju kepada tauhid, dia mengecam keterikatan manusia kepada kuburan, orang mati dan berhala, kepercayaan Siap, kepada siap. dukun, penyembah pohon, sebagaimana Allah mengutus nabinya, Nabi Muhammad. Artinya apa? Di zaman Nabi pun artinya dia apa? Mengajarkan tauhid sebagaimana tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan sebagaimana sahabat mengikutinya. Maka ia pun menyeru kepada Allah dan mengajak beserta para ulama dan bla 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 bla. Beliau menghilang. Nah, gitu, Bang. Jadi Oke, artinya Bang. apa, Bang? Tunggu, Bang. Artinya apa? Bin Bas gini. itu mengakui bangga Bentar dengan dulu, Bang sebutan Julio, bentar dulu. Wahabi, karena Wahabi itu ternyata orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu, Ye. Bang. Oke, udah habis, Bang. Iya, Bang, lanjut, Bang. Sekarang Wahabiyah itu antum katakan pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum itu mengajak kepada tauhid enggak? Jadi saya tanyakan kepada antum, apakah benar Wahabiyah itu dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum Cuman- yang mengajak bukan kepada tauhid? Ya, kalau dari penjelasan ini ternyata yang dimaksud dengan Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab karena Ye. mengajarkan tauhid. Boleh, silahkan, itu perspektif Syekh bin Bas. Yang intinya bahwa Bukan faktanya perspektif, Bang, itu faktanya, Bang. enggak, itu perspektif Coba, Abang. coba gini, Bang. saya tengahi dulu gini ya. Menurut penjelasan Kang Aska tadi, kayaknya Kang Aska ini malah setuju ya bahwa yang di situ yang dimaksud adalah Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau sedang menyeru manusia untuk menuju mentauhidkan gitu ya, bertauhid gitu ya. Betul ya gitu ya. Jadi Bertauhid secara tidak sebagaimana langsung tauhid Nabi, Bang. iya gini. Sekarang kamu setuju tidak dengan perkataan ini bahwa Muhammad bin Abdul yang disebut Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab? Setuju tidak? Ya, kalau itu penjelasnya ya malah bangga lah, Bang. Iya, malah bangga kan. Lah kenapa malu Berarti apa disebut salah? Wahabi Bang, sekarang Bang. pertanyaannya? Ini, Bang. Iya. Ini, Bang. Saya kan sudah setuju kan dengan Sudah Wahabi. setuju. Lalu kalau kita lihat dari kalimat itu, di mana letak kesalahannya ketika Kita belum Kita jelasin mengajak kesalahan, manusia- Bang. Kalau pengen jelasin Sebentar, boleh. sebentar Bang Jian. Jangan potong, Sebentar Bang. Bang, biar di mana salahnya? Kenapa kalian seperti menyudutkan Wahabi, padahal Wahabi itu mengajak manusia menuju kepada tauhid. Siap. Jadi saya potong di sini ya. Oke. Sekarang sesi kedua. Yang tadi itu sudah clear ya. Sekarang sesi kedua. Bang Jian Lili boleh nggak hadirkan bukti kesesatan Wahabi? Boleh. Iya, Salah siap. satunya. Nanti Sebentar. kita pelan-pelan ya. Mengapa Wahabi itu kok dibenci? Karena kesesatannya. Lah sekarang kita buktikan kesesatan Wahabi itu seperti apa sehingga Wahabi itu dibenci. Silahkan nanti Bang Aska menghadirkan pembelaan. Gitu ya, enak ya? Ya. Sepakat ya? Siap. Sehingga Monggo, Bang Jian. Wahabi dibenci dan siapa yang membencinya, gitu, Bang. Apakah yang membencinya itu para pengikut tauhid atau Iya, siap. pengikut atau pengikut Syiah dan Kuburiyun, penyembah pohon, sebagaimana dijelaskan tadi. Keren. Ya, ini benar nih tajuknya Wahabi vs ahli bid'ah. Jadi kan, Bang, di situ kan dijelaskan dia mengajak manusia kepada tauhid, meninggalkan menyembah kubur, berhala, Saya percaya sepakat kepada itu. dukun. Sepakat. Berarti orang-orang yang benci kepada Wahabi adalah orang-orang yang aktif di dunia perdukunan, aktif di dunia kuburium, Nah, ini Aktif kan di kalau dunia- sampai gini sudah. aktif di dunia kemusyrikan, Ini kan. gitu, Bang. Nah, makanya gini,
kita buktikan bahwa omongan Anda ini benar atau tidak. Makanya saya minta Ustadz Yandili untuk membantah. Jadi menghadirkan boleh saya bukti. Sebentar dulu. Ini karena ada data ini. Ini biar Kang Yandili dulu mengeluarkan data. Apakah tauhid yang diserukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah sesuai dengan Nabi dan Quran? Quran dan hadis itulah. Itu ya. Karena ketika kita diminta untuk menyerukan ke manusia ini bertauhid, saya rasa dari semua firqah itu sepakat. Kita semua bertauhid. Nah, tauhid yang dibawa Muhammad bin Abdul Wahab ini adakah selari dengan yang dibawa oleh Nabi atau Al-Quran? Monggo Kang Jian Lili untuk memberikan bantahan. Mana datanya Bang? Jadi di sini Sebentar Abang. Baru aja dicari. Jadi sampai dengan saya dulu. ternyata begini Bang. Pumbung dia lagi cari data, saya menyimpulkan ternyata siap. yang dituduh Wahabi itu orang yang bertauhid. Iya siap. Tauhid. Boleh, silahkan Bang. Silahkan kalau itu dalam anggapan Abang. Nah iya gini ya Bang ya. Dalam anggapan Abang kan kami ini ahli syirik, ahli bid'ah, penyembah kubur. Itu kan hak-hak Abang. Iya betul. Jadi kalau boleh saya tahu, Abang ini tauhidnya seperti apa Bang? Metodenya Bang? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat atau pakai metode sifat 20 Bang? Kalau ahli sunnah kan pakai tauhid al-Maturidi. Enggak apa-apa, biar beliau yang menjawab. Monggo Kang Aska. Tadi Iya Bang. Kalau jenengan ini tauhid yang dipakai tauhid apa metodenya? Iya tauhid Bang. Metode dalam. Iya tauhid itu kan ada beberapa jalan ya. itu Iya ahli Bang. sunnah. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Bang. Oke siap. Nanti biar Coba ditanya ya, metode siapa itu? Metode siapa itu yang mengasaskan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nanti kalau Kang Yalili sudah siap beritahu ya. Saya mau bicara sebentar saja. Jangan bang, biar nanti nggak rancu bang. Ada Monggo Kang Aska. Oke Bang. Tauhid itu Bang, itu metodenya itu konsepnya sudah disampaikan oleh Rasulullah di dalam. Enggak. Saya mau sampean jawab terus clear saja. Yang sampean pakai itu tauhid yang metode siapa? Kalau uluhiyah rububiyah itu siapa yang pengasasnya? Kita nggak membantah. Kita hanya mau tahu saja. mungkin tanya sama beliau ini. Kang Yelili sudah siap? Sudah Mbak Yai. Oke, monggo Kang Yelili. Dimulai ya. Ini Kang Asga didengar betul-betul ya, biar nanti bantahannya enak ya, pas ya. Dalam kitab Ar-Risail Asy-Syakhsiyah karya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, halaman 186 kalau di Maktabah Syamilah. Wa ana akhbarukum an nafsi wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Aku mengabarkan kepada kalian tentang diriku dan tiada Tuhan selain Dia. Laqad talabtul ilma. Aku sudah mencari ilmu. Wa'taqidu man wa'taqada man arafani anna li ma'rifah. Orang-orang yang mengenalku berkeyakinan bahwa aku ini mempunyai ma'rifah, pengetahuan. Wa ana dzalikal waqta la a'rafu makna la ilaha illallah. Dan aku padahal pada waktu itu tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Wa la a'rifu dinal Islam, dan tidak aku ketahui tentang agama Islam. Qabla hadzal khairil ladzi manallahu bi, sebelum waktu yang sekarang ini, kata beliau, yang Allah anugerahkan kepada saya. Wa kadzalika masyaikhi, demikian juga tidak paham tentang makna la ilaha illallah dan tidak paham agama Islam sama sekali itu masyaikhi, guru-guruku. Ma minhum rajulun arafa dzalika, tidak ada satu orang laki-laki pun dari guru-guruku yang tahu tentang makna la ilaha illallah seperti aku pahami maksudnya, dan tidak tahu makna agama Islam. Faman za'ama minal ulama'il aridi annahu arafa makna la ilaha illallah, dan barang siapa
yang mengklaim ya bahwa mereka para ulama al-arid bahwa mereka mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui makna Islam sebelum waktu ini, waktu beliau itu yang sekarang itu, atau za'ama an masyaikhi, ataupun guru-guruku, para masyaikh mendakwakan dirinya bahwa mereka mengetahui dua hal tersebut, faqad kadzdzaba waftara, mereka sungguh berdusta dan waftara ini apa namanya? Mengada-ada. Mengada-ada. Walaysa 'alan nas, dan walabasa 'alan nas, dan apa, mentalabuskan, bahasanya itu Mentalbiskan, mengkaburkan. mentalbiskan lah bahasanya, saya kurang pandai bahasa istilah Indonya. Mentalbiskan kepada mempropagandakan kepada para, Mentalbiskan, memberikan pengkaburan. memberikan pengkaburan kepada Propaganda manusia. itu. Di sini kita pahami bahwa beliau mengaku orang-orang sebelum dirinya, baik gurunya atau ulama manapun, tidak ada yang tahu makna la ilaha illallah dan makna agama Islam sebagaimana tahuku yang sekarang ini. Ini salah satu alasan kenapa beliau, ya seperti saya bilang tadi, kenapa orang-orang beranggapan beliau ini dengan mudah serampangan, menuduh syirik dan lain sebagainya. Karena beliaulah satu-satunya yang dalam beliau anggapan, saya yang satu-satunya paham makna la ilaha illallah yang sekarang ini. Tuh. Bayangin guru sendiri kagak paham. Oke, saya simpulkan ya, artinya Dan ini yang kemudian mereka mudah sekali. sebentar, Sirik saya simpulkan. Bang, itu Gini Bang Aska, gini kalimat Bang Aska. pertamanya apa bang? Sebentar, Bang Aska. berilmu. Sebentar, Bang Aska. Aku menuntut ilmu. Katanya apa? Aku menuntut ilmu. Artinya apa? Dia belajar. Di situ dia tidak dijelaskan belajar kepada siapa. Makanya abang harus cari itu. Jadi kalau kita lihat kalimat awal, aku belajar, maka orang-orang yang mengenalku pun meyakini bahwa aku berilmu. Jadi setelah dia belajar, setelah dia lama belajar sana sini, aku menuntut ilmu, maka orang-orang yang mengenalku meyakini bahwa aku ini berilmu. Orang-orang yang mengenal dia siapa? Ya ulama-ulama pada saat itu yang satu server dengan dia. Makanya tunggu dulu bang, gantian bang. Iya, Dan teruskan. ketika itu aku mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Dari hasil dia belajarnya itu bang, dia dapat makna sesungguhnya dari kalimat la ilaha illallah. Dan aku belum mengetahui agama Islam sebelum apa itu bang? Sebelum kebaikan yang Allah berikan kepadaku. Agak dikecilin aja tulisannya bang, yang kanan nggak kelihatan, kepotong, kiri juga kepotong. Sebentar ya. Saya screenshot Lanjut sekali. Bang Aska. Kepotong itu nggak bisa utuh. Iya, kasih saya. Jadi memang pada saat itu di kota Najd itu, di kota Mekah dan Madinah itu, pemahamannya itu berbeda dengan pemahaman yang dipelajari oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari gurunya yang lain. Wah, sama aja ini. Ya, jadi Terus. jadi gini bang, kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa awamnya, setelah dia belajar menuntut ilmu ke suatu tempat, dia mendapat makna la ilaha illallah itu seperti apa, bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang penduduk pada saat itu. Nah, Luar biasa sekali cara mengambil kesimpulan ini. Iya, biarkan. Teruskan. kan itu teksnya bang. Iya, teruskan. Oke. Sekarang berikutnya lagi ya, kalau si Abang Aska tanya apa Belum, itu belum penyimpangan. terbantahkan bang. Jadi makna la ilaha illallah itu apa? Itu kenapa itu Pahami digarisin sedikit merah? lafaz saja. Ditekankan garis merah karena apa? Karena pada saat itu orang-orang yang berada di kota Mekah dan Madinah itu terpengaruh oleh kesyirikan. Mereka Oke. tidak memahami Terus. tauhid sebagaimana yang didapat Abdul Wahab. Iya, terus. Itu bang. Terus. Berarti pada masa Sepakat, itu ya? hanya Abdul Wahab saja yang paham makna la ilaha illallah ya. Orang-orang Banyak yang sebelumnya paham, itu kagak Bang. paham ya. Banyak yang paham bang. Tapi Baca Mereka- bang. begini bang. Iya, Makanya, baca. Ini kagak baca atau kagak ngerti ya Makanya Dum, ini? tugas abang itu di kalimat pertama. Aku menuntut ilmu. Bukan itu yang di dalam apa namanya?
Wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun arafa dzalik. Faman za'ama minal ulama'il arid annahu arafa ma'na. Di situ coba baca. Coba baca Abang, baca coba. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahuinya. Wa kadza, coba wa kadza dari wa kadza. Maka barang siapa di antara ulama arid yang Dari wa kadza, Bang. La ilaha illallah itu apa bang? Dari ulama sana. Kalau dibilang dia, kalau ada ulama sana yang mengetahui makna la ilaha illallah atau apanya sebelum masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia itu berbohong, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya misi dari Muhammad bin Abdul Wahab itu meluruskan penyimpangan tauhid. Jangan abang framing yang lain-lain. Itu kalimatnya seperti itu. Enggak, kesimpulannya kan Gini, seperti gini, Bang ini, Jali. bahwa dalam anggapan Bang Jali. Lanjut, Gini. Tadi kan begini ya. Beliau itu sudah sepakat bahwa kedatangan Muhammad bin Abdul Wahab ini meluruskan tauhid orang-orang sebelumnya. Kan gitu sepakat ya? Gini, Makanya Bang, pertanyaannya di sini. Gini bang, contoh simpelnya Sepakat gini. enggak? Bang. Sepakat enggak? Sepakat Bang, gini, enggak? Bang. Sepakat enggak? Jangan kemana-mana. Jangan sepakat. Contoh simpelnya gini bang. Abang Azka sepakat nggak bahwa Syekh Sepakat bin enggak? Abdul Wahab Atau tidaknya bang? Abang dengarkan dulu penjelasan. Ini Itu kan dari analoginya. tadi Bang kami dengarin. Itu analogi dengan seperti aku. ini bang. Bang, kita bermain Oke, logika coba saya bang. dengar analogimu. Bang, kita bermain logika gini bang. Ketika Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, dia itu mengatakan kepada kiai-kiai di Jogja bahwasanya arah kiblat kita mereng, kan? Dan pada saat itu pengetahuan kiai-kiai yang ada di Jogja itu menganggap Ahmad Dahlan sesat. Karena apa kok mau menyimpangkan makna ini arah kiblat? Padahal selama bertahun-tahun Ahmad Dahlan itu belajar di daerah Jawa. Ulama Jawa itu menganggap arah kiblat itu yang sesuai dengan yang dianggap ulama. Ternyata setelah dia belajar ke Mekah, arah kiblat itu mereng mengikuti bentuk bumi. Nah, pada saat itu Ahmad sekarang Dahlan, misi yang ingin dengar sampai dulu, Bang. sampaikan itu Dengar, apa? Bang. Pada Enggak, saat itu udah, jangan panjang-panjang. Ahmad Dahlan pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat penentangan keras sampai suraunya itu dirobohkan, dia buat surau sendiri. Artinya apa bang? Memang pada saat itu pemahamannya berbeda, dan pada akhirnya apa sekarang arah masjid kita itu belok berapa derajat, itu yang mengikuti Host, Ahmad Dahlan. naikkan Safrizal host. Host naikkan. Begitu juga lah yang dialami Ini oleh gini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada saat Siap, itu siap. orang-orang di kota itu menganggap bahwasanya tauhid mereka itu lurus. Padahal ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hijrah belajar ke satu tempat, ternyata akidah mereka bengkok. Itu yang diluruskan. Itu kan dari data yang mau tunjukkan kayak gitu, Iya Bang. betul. Narasinya. Justru begini, Bang Jadi Aska, sekarang kesimpulan yang yang ingin saya itu katakan sebentar ya. pemahaman Kang Willy. akidahnya Syekh Muhammad bin Gini. Abdul Wahab. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, orang-orang sebelum Muhammad bin Abdul Wahab ini akidahnya bengkok ya. Iya bengkok bang. Oh siap. Lah ini Kalau yang dari ingin data disampaikan itu, oleh Bang. Kang Jian Lili. Orang-orang yang sebelum Muhammad bin Abdul Wahab ini kan semuanya sesat. Kan gitu kan Kang Jian Lili ya? Bukan sesat bang, tidak tahu. Beda, Oh tidak sama tahu, sesat. lebih parah lagi. Itu kan Kenapa maksudnya lebih Bang parah lagi? Aska. Kenapa aku analogikan, bang? Kenapa aku analogikan dengan Kiai Haji Ahmad Ya, Dahlan? iya nggak apa-apa. Artinya Udah. apa? Kita sudah Orang-orang sepakat. yang sholat Coba sebelum- sekarang kasih ke Kang Jian Orang-orang Lili. yang Monggo Kang sholat Jian Lili. sebelum masa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan mereka sesat. Artinya mereka karena tidak tahu. Iya, Pada iya, saat iya. diluruskan Iya, mereka coba Kang Jian Lili menentang. sekarang ngomong. Dan pada Kang Jian Lili akhirnya ngomong. mereka menerima. Begitu yang terjadi di Mekah. Pada saat itu mereka menentang. Pada akhirnya sekarang di kota Mekah dan Madinah mengikuti apa yang didakwakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan Jangan artinya framing, nanti kita beda. Kang Jian Lili monggo. Coba sekarang bagi Kang Jian Lili untuk ngomong. bukan artinya Nyatanya Bang Aska ini sebelum- penghalusan kata saja. Dari sesat dihaluskan kata tidak tahu. Itu berbeda tafsirnya Bang bang, Aska berbeda sendiri. bang. Orang itu tidak dihukumi tafsir antum sesat karena sendiri. tidak tahu. Kita lihat Tafsir aja antum. bang.
orang lihat dengan aja ketidaktahuannya itu dakwah sesat, salaf di Indonesia itu juga sesat. awalnya banyak ditolak. Sekarang jutaan orang bang mengikuti salaf di Indonesia. Karena apa? Ya, Karena sekarang mereka- gini lah, biar enak. Karena mereka Sekarang menyadari. contoh masalah kiblat aja, Bang. Bang Julio, Contoh Bang masalah Julio, kiblat gini, aja gini. antum itu juga sudah keliru. Gini, Bang Julio. Ustaz Saya ingin tanya Wahabi kepada saja, Ustaz Ustaz. Salafi Wahabi saja menyatakan bahwa cukup menghadap lurus ke barat saja itu sudah sah dan tanpa harus agak miring ke kanan. Kenapa? Sekarang saya ingin tanyakan Dikatakan sekarang. pada Bang hadis, Julio, gini. bahwa setiap Jangan arah itu melebar, punya jangan kiblat. melebar. Gini, Bang Julio. Gini, saya ingin Setiap tanya arah Bang punya Askar. kiblat. Bang Askar, Itu aja Bang sudah Julio, gini. disepakati sama ulama-ulama Wahabi. Aku nggak punya Bang data. Julio, Itu gini, datanya gini. siapa yang bilang? Izinkan saya Datanya bertanya mana? dulu. Monggo Bang Julio dulu. Antum Gini Bang Askar. dengarkan aja kajiannya Ustadz Wahabi. Bang Ya, Askar. saya cuma Apa? Mana Saya ingin datanya? tanya. Tunjukkan. Buka YouTube-nya. Saya ingin tanya. Saya ingin tanya kepada jenengan, apakah orang yang di luar itu tidak menghadap lurus ke mengikuti barat saja sudah cukup, pahaman Mas. uluhiyah rububiyah ini sesat atau tidak? Coba Tidak dulu. harus miring, itu kalau jaraknya jauh. Kecuali kalau deket, memang harus tepat ke arah kiblat. Tapi kalau jaraknya jauh seperti Indonesia, lurus ke arah barat saja itu sudah cukup. Kenapa? Datanya Karena mana setiap bang? Jangan arah punya kiblat. ngedabrus. Datanya mana? Jangan ngedabrus. Biar sama-sama kita bahas datanya. Oke, nanti Data apa yang sampean minta itu? Data apa yang Ya sampean minta? itulah. Tanya sama siapa data itu datanya hadis mana. atau data Jadi- ya, Beliau ini menceritakan tentang Ki Ahmad Dahlan itu dari mana referensinya? Apakah dari film Sang Pencerah itu? Ya, Atau dari mana? Ada Dari- data Mas. Dari datanya, dari bukunya. Coba datangkan. Film Sang Pencerah, Bang, kelihatannya, Bang. Mungkin film pencerah ini. Dari film Sang Pencerah. Korban film ya. Saya memang nonton betul loh Sang film Pencerah ya. itu. Dari film Sang Pencerah datanya ada. Oh, keren antum. Luar biasa. Karena mereka itu bang, karena Muhammadiyah itu sebagai ormas terkaya di dunia, nggak mungkin buat Luar data biasa sembarang-sembarangan. Kalau begini Mas, kualitas orang-orang Salafi mah. Dan itu minta data, tapi sampean nggak punya Muhammadiyah data itu, Muhammadiyah referensi dulu yang juga ada dituduh itu. Wahabi oleh orang-orang Coba. NU. Dengarkan dulu. Ini referensi yang Jangan ada ini. framing Bang, nggak ada yang nuduh. Halo. Referensi yang ada ini itu dari dedengkotnya Wahabi mengatakan sebelum zamannya dalam memahami tauhid dia tidak tahu. Kan Bahasa- dibilang di situ bang, katanya gini bang, kalau ada orang yang mengaku telah mengetahui makna tauhid sebelum dia tahu ini, maka dia itu berbohong. Iya. Artinya apa? Iya, dia Artinya mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengatakan bahwa yang tahu hanya Muhammad Abdul Wahab kan gitu. mereka itu semua tidak tahu sebelumnya. Sekarang kita lihat seluruh orang di Mekah dan Madinah itu sekarang tahu. Enggak, omong kosong, enggak. Iya. Kang Sekarang Ian. orang-orang di Kang luar Ian. Mekah dan Madinah juga pada Saya tahu bukan nggak ini. ngomong Saya dari Bahwa- tadi pengen ngomong tapi bahwasanya nggak ajaran dipotong Wahabi selalu Gini, sama Bang azan. Jalili. Coba sampean tampilkan data orang-orang sebelum Muhammad bin Abdul Wahab yang hebat-hebat itu bagi tahu kepada dia apakah tauhidnya betul atau salah. Ya, Seperti itu kan Imam datanya Ghazali, ada Imam bang di buku Haromen, itu. dan sebagainya. Itu kan ada bukunya. Iya, coba Apa? bagi tahu kepada kami Imam Ghazali itu sesat atau tidak. Ya nggak tahu Imam lah. Haromen, Kita, Imam kita Juwaini, membahas data. Kita membahas Iya, sesat data atau yang tidak? ditunjukkan oleh Bang Zian. Bang Zian kan Ya, nunggu. sekarang ada gini. datanya enggak sebelum dari Muhammad bin Wahab itu sesat. Datanya ada enggak mengatakan itu sesat? Ayo coba keluarkan Mas Saya Arka. tidak bilang sesat bang, tidak tahu. Itu dalilnya itu mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab bahwa sebelum dia tidak tahu. Cobalah. Mana Berarti mereka mana katanya sesat? Mana katanya dolala di situ? tidak tahu itulah, maksud tidak tahu itulah. Abang, gini saya analogikan. Bang Sebelum Jabir, ini- bentar gini. Dalam film Pencerahan Antum itu, dalam film pencerah yang antum nonton itu, ketika ini saya contohkan ya meskipun nanti kita cross check dulu. Orang-orang ketika sholatnya itu salah menghadap kiblat. Dia itu mengikuti sunnah atau mengikuti kesesatan itu? analoginya le salah guys. Tentang tauhid analogi Nggak nyambung abang ini mengikuti sunnah. Enggak, saya tanya, orang kalau salah enggak gini, antum kan menyamakan. Mereka sholat bang, tetapi ilmunya belum sampai pada saat itu.
Seluruh Iya. orang di Nusantara pada saat itu sholat taunya Ini parah kiblat itu ini. arah Ini barat. parah ini. Kita Ambil tidak ini. mengatakan Coba diluruskan tegas sedikit Kang Jian atau Kang Jibir. Kiai Haji Muhammad Dahlan tidak mengatakan orang yang sholat sebelum zamannya Kiai Haji Iya. Muhammad Dahlan itu sesat, tidak mengatakan itu. Mereka Tidak tahu ya kan? Mereka tidak tahu. Sekelas mufti Arab itu kagak tahu ya, mufti Arab masa itu bodoh semua kalau mana la ilaha illallah ya. Ya bisa Ya jadi Allah. karena tertulis begitu di Bisa kitab. jadi nih sampai training hulu itu ini. sudah. Training. Dulu rasa baru. Anda tidak punya data langsung mengatakan dari referensi Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan qabla zamani la ya'rifu. Wah, itu bahaya kalau seperti itu. Itu Framingnya kan sangat datanya kasar. ditunjukkan, Bang. Kan kita Iya. tadi kan gini, Bang. Kita runut Coba peristiwanya. sampai keluarkan Tadi, datanya Imam Bang, Ghazali gini, tidak Bang. tahu tentang masalah tauhid. Ada nggak sampai Kang datanya Jibir, Bang. mengatakan tidak Kang tahu Jibir. bahwasanya Imam Ghazali tidak Kang tahu tauhid? Aska diam dulu, biar saya dengan Kang Jibir dulu. Kang Jibir gini ya. Ya, Ketika orang dari sebentar saya ngomong. Kang Jibir coba dijawab ya. ya. Ketika orang zaman dari Nabi, zaman dari sahabat sampai ke zaman Muhammad bin Abdul Wahab, orang ini semua tidak tahu tentang tauhid. Lah Ya. terus siapa yang mengajari Abdul Wahab tahu tentang tauhid? Kan ini sanatnya dari mana sekarang? Yang jadi pertanyaan itu sanat Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengetahui tauhid itu dari mana? Padahal Makanya gurunya tadi- sendiri itu nggak tahu. Nah, Itu cuma persangkaan beliau, padahal coba Kang Jibir jawab dengan saya saja biar enak ini, atau Kang Jian Deli. Makanya, Kan lucu ya? Bang, itu kan Sampai di jangan kalimat ngomong dulu, awal sampai ya. jangan ngomong Makanya dulu. aku menuntut Coba, Kang Jibir. ilmu. Bang Makanya tugas abang Azkaiki, itu. tolong jangan ngomong dulu. Bukan sama antum diajak ngobrol. Ya, ini saya ngobrol dengan Berarti, Kang Jibir dulu. berarti kalian tidak Satu, bisa satu. menunjukkan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau sesat. referensi itu saya Jadi arti. kalian Iya, tadi kan gini Bang. Kang Aska. Kita runut peristiwanya, Bang. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab itu Kacau. tidak punya sanad, itu sudah jelas sesatnya. Nah, ternyata yang menyesatkan itu kalian, bukan Wahabi. Ya iya, karena tidak ada data menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu punya guru dan gurunya sampai ke Nabi. Bahkan beliau menuduh orang yang sebelum datangnya beliau itu semua tidak tahu. Lah Muhammad bin Abdul Wahab itu tahunya dari mana? Karena ketika orang tidak tahu terus dia tahu, ini kan lucu. Nah, begini. Ibnu Bang. Hajar Al-Haytami kagak ngerti makna la ilaha illallah. Waduh. Wadaw, adidaw. Kayak begini, Coba Bang Bang. Aska. Syekh Ramli kagak ngerti la ilaha illallah. Kan Ibnu Taimiyah tahu, Bang. Waduh. Ya, Coba Bang, kalimatnya tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nih ya. Udahlah, Wa Bang. kadzalika Bang, ya wa tadi gini, kadzalika Bang. masayiki. Ma minhum rajulun arafa zalik. Coba. Kita runut, Bang. Ini bentar. Ini saya Al-Ghazali. izin ngomong. Justru karena perkataan ini kan malah bikin kontroversi. Gini. Beliau mengatakan, bentar. Dengar dulu. Wa kadzalika, semikian juga tidak tahu makna la ilallah dan tidak tahu makna dinul Islam ialah guru-guruku, tidak ada seorang pun tahu mereka. Yang jadi pertanyaannya, ini Muhammad bin Abdul Wahab tahu dari mana kalau bukan dari guru? Di mana sangatnya itu? Makanya Muhammad Abdul Wahab itu membenarkan dirinya sendiri, kan seperti itu. Iya. Gurunya aja nggak tahu, dia tahu dari mana? Ma minhum rajulun. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka. Coba. Kebenaran itu hanya milik Allah. Artinya apa? Kan seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mudah sekali memberikan tuduhan-tuduhan. Wa kadzalika, apa itu, Bang? Nah, Wa minhum rajul kadzalika masai. Artinya apa? Syekh-nya dia pun, Bang, tidak mengetahuinya. Iya, terus yang jadi pertanyaan, Muhammad bin Abdul Wahab itu tahu dari mana?